واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والخطايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Al-Fatihah. Binatis salamah fiddin wa dunya wal akhirah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah ta'ala yatawashana wa yatawashahum birrahmah wal maghfirah wa syafa'ah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadarat muhtaramin al mukarramin, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita tunaikan salat maghrib kita dengan berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan i'tikaf kita di masjid ini dengan harapan tentunya semoga semua yang kita lakukan menjadi amal soleh ibadah kita, Allah limpahkan maghfirahnya, rahmatnya dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya menggantikan guru kita yang masih dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatannya, pulihkan kembali kesehatannya sehingga bisa terus mengajar kita dan memberikan kepada kita ilmu yang memberikan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang pun kita masih merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal udah lewat berapa bulan? 2 bulan ya. Sekarang udah di Jumadal Ula pertengahan lebih. Ya, biasanya dalam peringatan Maulid ya, yang dipesankan kepada kita untuk memperbanyak baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kalau ada momen-momen tertentu kita baca salawat yang terkait dengan momen itu. Kalau dulu atau beberapa tahun lalu saat COVID, ya, sebuah wabah penyakit melanda kita
kita membaca salawat dengan harapan Allah Ta'ala lindungin kita dari penyakit tersebut. Biasanya kita baca salawat, apa itu? Lagi COVID kemarin, tibbil qulub kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsad wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Kalau kita lagi merasa dizolimi oleh penguasa, kita baca salawat agar penguasa itu jatuh. Biasanya salawatnya apa? Ashghiliz zalimin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya ashghiliz zalimin biz zalimin, dan seterusnya. Nah sekarang yang lagi rame nih, salawat apa ini? Salawat Bushro. Nggak tahu kalau di sini. Kalau di Mampang salawat Bushro, ya. Sohibil Bushro, ya. Nah, ada salawat-salawat yang lainnya, ya. Ada salawat yang biasa juga dibaca agar dengan salawat itu Allah Ta'ala permudah untuk sampai ke Ka'bah, ya. Tuballighuna ila baitikal atiq, ya. Dan banyaklah. Nah, apa sesungguhnya salawat yang kita baca itu? Salawat itu adalah bentuk jamak, mufradnya sholatun, ya. Sholatun, ya, sholat, ya, 5 waktu ini maghrib bisa kita sebut sholat, jamaknya kan sholawat juga. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta, peliharalah semua sholat dan juga sholat yang pertengahan, yaitu sholat asar, ya. Secara bahasa ya dia juga, tapi dalam penggunaan harian kita, ucapan kita, antara sholat dan sholawat sama nggak? Beda. Kalau disebut sholat ya sembahyang itu, dari niat takbiratul ihram, terus Fatihah, terus sampai selesai tasyahud akhir, assalamualaikum warahmatullahi, itu kita sebut sholat, ya. Kalau kita sebut sholawat aneh kan? Ayo kita lakukan sholawat 5 waktu, aneh. Karena apa? Karena kata sholawat itu kita gunakan untuk kepada Nabi saja, padahal secara bahasa artinya adalah dia juga. Apa arti sholat secara bahasa? Arti sholat secara bahasa adalah doa, ya, doa. Nah, karena itu di dalam sholat kita pada intinya adalah kita berdoa, menyeru kepada Allah, ya, memanggil Allah. Maka dimulailah sholat kita kan secara rukunnya setelah kita niat itu di hati. Rukun yang bersifat nyata, ucapan atau perbuatan yang kita lakukan adalah takbiratul ihram. Kita ucapkan Allahu Akbar. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu memerintahkan kita untuk menjadikan Allah adalah segala-galanya, yang lain kecil, ya. Makanya setelah kita takbiratul ihram, ya, kita nggak boleh mengerjakan hal-hal lain yang dalam kesehariannya atau sebelum takbiratul ihram kita boleh kerjain. Kenapa? Kecil semuanya. Allah lah yang maha besar. Sebelum sholat kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh bicara. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, makan, minum, bicara, yang lain-lainnya kecil, ya. Bahkan kalau bisa, tapi kayaknya kita nggak bisa, ya. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu tinggi kekhusyuan beliau dalam sholat, sampai rasa sakit
tusukan panah yang mengenai beliau nggak ada rasanya. Karena itulah beliau minta panah itu nanti dicabut dari betisnya kalau nggak salah, yang menancap di situ pada saat beliau sholat. Ya karena apa? Kekhusyuannya begitu tinggi, konsentrasinya kepada Allah begitu tinggi sampai rasa sakit pun nggak ada apa-apanya. Maka dicabut sakit pada saat sudah selesai sholat. Nanya, kalian udah cabut belum? Lah tadi saking tidak terasanya. Ya, itulah makna takbiratul ihram ketika kita melaksanakan sholat. Nah, kalau bicara tentang sholawat kepada Nabi, ya, maka maknanya apa? Kita harus bedakan dulu siapa yang mendoa dan siapa yang didoakan. Ayat Quran yang biasa kita baca kalau bicara tentang sholawat, ya, khotib juga pasti baca itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Baru kemudian kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya, ya, shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, ada dua pihak pada ayat itu. Pertama adalah Allah sebagai khalik bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk. Jadi Allah bersolawat kepada makhluk. Yang kedua, malaikat sebagai makhluk bersolawat kepada Nabi juga sebagai makhluk. Itu beda maknanya, ya. Allah sebagai khalik, sebagai pencipta, sebagai Allah, sebagai Tuhan yang disembah, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk, maka maknanya adalah pemberian rahmat dan maghfirahnya, rahmat dan maghfirah. Tapi kalau makhluk bersalawat kepada makhluk, maka tentunya bukan pemberian ampunan, bukan pemberian maghfirah dan rahmat, karena kita sebagai makhluk tidak bisa memberikan maghfirah dan rahmat. Maknanya kalau makhluk, dalam hal ini malaikat, berselawat kepada makhluk, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maknanya adalah permohonan ampunan dan permohonan rahmat. Jadi malaikat memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat dan maghfirahnya. Nah, baru kemudian kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi. Kita adalah makhluk, Nabi juga adalah makhluk. Maka maknanya adalah yang kedua tadi, yaitu kita memohon kepada Allah untuk memberikan rahmatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, ya, ketika Allah dalam ayat tadi sudah memberitahukan bahwa dia berselawat kepada Nabi, maka kemudian Allah nyuruh kita, kan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, kata perintah, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian. Lalu kita penuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Kita baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sholli juga adalah kata perintah. Jadi Allah nyuruh kita untuk berselawat, tapi kemudian kita nyuruh Allah untuk berselawat. Aneh kan ya? Allah kan nyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya. Lalu kita penuhi perintah Allah dengan nyuruh Allah lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kita nyuruh Allah lagi. Kok begitu? Ya, maknanya adalah ketika kita telah ketahui bahwa Allah sudah berselawat kepada Nabi, yaitu memberikan rahmatnya, memberikan segala-galanya kepada Nabi. Sekarang pertanyaannya,
apa yang bisa kita berikan untuk beliau. Ibaratnya laut udah asin, kita disuruh kasih garam, ada manfaatnya gak? Laut udah asin, kita disuruh kasih garam kan biar asin, ada manfaatnya gak? Gak ada manfaatnya. Begitu juga ketika kita bersalawat kepada Nabi, apa yang mau kita mohonkan, doakan buat Nabi. Sebelum kita mohonkan buat Nabi, Allah sudah kasih duluan. Ya, Allah sudah kasih kita duluan. Jadi seakan-akan ya nggak ada artinya lagi. Karena itulah bersalawat itu bermakna adalah ibadah sebenarnya. Jadi saat kita diperintahkan bersalawat, sesungguhnya itu maknanya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya. Inilah yang paling utama, karena tugas seorang muslim ketika kita hidup di dunia ini adalah menjalankan perintah Allah, dan kita tunduk dengan perintahnya itu termasuk ketika Allah nyuruh kita bersolawat. Karena itulah kita bersolawat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ya menjalankan perintahnya bersolawat. Ya. Allah sudah berikan kepada Nabi yang tertinggi, maka maknanya adalah kita mohonkan kepada Allah juga memberikan seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Kalau ada orang minta doa kepada kita, maka yang kita minta itu, isi doa kita biasanya udah didapat apa enggak sama orang tadi. Contohnya, doain ya biar tanah yang di sono laku nih. Saat dia ngomong begitu udah laku belum? Belum kan? Nah itu namanya kita doain ya mudah-mudahan laku, karena saat itu belum laku. Doain ya biar besok lulus ujian. Udah lulus belum saat dia ngomong begitu? Belum. Tapi ketika Allah nyuruh kita berselawat, apakah Nabi belum mendapatkan rahmat? Udah. Lalu apa yang kita mohonkan buat Nabi? Sebelum kita mohonkan, dia udah dapat duluan dari Allah, bahkan lebih besar. Makanya makna berselawat adalah kita memohonkan kepada Allah untuk memberikan kepada Nabi apa yang layak menurut Allah, bukan layak menurut kita. Ya, yang layak menurut Allah, bukan layak menurut kita. Karena itu nanti ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa ketika kita berselawat, sesungguhnya makna kebaikan dari selawat itu akan kembali kepada kita juga, berbalik kepada kita. Manfaat dari sholawat itu bukan buat Nabi sebenarnya, tapi buat kita. Karena sebelum kita bersolawat Allah udah kasih, jadi nggak ada artinya sebenarnya. Ya, karena itu nanti beberapa riwayat menyebutkan man sholla alayya marrotan sallallahu biha alaihi asyron. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali dengan yang satu itu. Berarti kan baliknya kepada kita, ibarat cermin yang kita sorot dengan lampu, maka sinarnya berbalik kepada kita kan. Ya, cuma kalau cermin yang berbalik kepada kitanya kecilan sinarnya dibanding yang kita sorot ke cermin tadi. Tapi kalau berselawat kepada Nabi, kita berselawat 1 kali, baliknya kepada kita 10 kali, lebih besar dari yang kita baca tadi. Ya, maka sangat rugilah orang yang tidak berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menyebutnya bakhil, orang yang pelit. Orang yang pelit adalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
idza dzukirtu, apabila nama saya disebut, falam yusolli alayya, dia tidak berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu setiap kali diucapkan nama Nabi, nama Muhammad, maka harus selalu kita iringi dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya. Tidak ada perintah seperti ini yang Allah perintahkan kepada umat-umat terdahulu untuk nabinya. Ya, hanya ada di dalam Islam. Allah nyuruh kita untuk bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi telah berjasa mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan keselamatan, dari zulumat ila nur, dari gelap ke cahaya. Ya, kalau tidak ada beliau, kita nggak tahu jalan apa yang mau kita tempuh. Tujuan kita pastikan adalah nanti hidup kita di akhirat mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya, yaitu surga. Ya, ada nggak yang nggak mau surga? Nggak ada. Sampai harus kita mengorbankan nyawa pun nggak apa-apa, asalkan surga. Makanya saudara-saudara kita di Palestina imannya sudah begitu kuat, suara bom, suara dentuman bom, suara apalagi itu udah berseliuran kencang banget, senyum tetap jalan. Coba kalau itu terjadi di kita Jakarta, nangis mulu kali ya. Ya. Di sana biasa-biasa saja, bukan karena udah biasa. Memang udah biasa sih. Tapi bukan karena itu, tapi karena mereka tahu betul ya bahwa kehidupan akhirat sudah menanti. Ya. Bahkan bisa jadi Allah sudah perlihatkan kepada sebagian mereka ya, di saat sakaratul maut udah diperlihatkan surganya. Ya. Karena itu yang lain-lainnya, karena begitu yakin bahwa surga akan didapat oleh orang-orang yang syahid, maka kematian nggak ada artinya bagi mereka. Bukan karena putus asa. Kalau kita kan sebagian dari orang-orang kita pengen mati karena putus asa di dunia, ya. Diputusin mulu sama pacarnya, pacaran sama A putus, pacaran sama B putus, melamar si C nggak diterima. Akhirnya apa? Udahlah bunuh diri aja. Pengen mati karena putus asa. Orang-orang Palestina pengen mati bukan putus asa, tapi karena melihat ada kenikmatan, ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan dunia. Sampai anak-anak kecil pun berani mengatakan, saya melihat ada sungai yang indah, ada rumah yang begitu luas, ada makanan yang banyak di surga itu. Kita belum bisa kayak begitu ya. Ya. Nah karena itulah jasa Nabi yang begitu besar, maka Allah suruh kita di dalam doa-doa kita harus kita sertakan sholawat kepada Nabi karena jasa beliau itu. Maka di dalam aturan berdoa, ini etika berdoa, yang pertama harus kita ucapkan adalah memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita puji Allah? Itu menunjukkan pengakuan bahwa Allah sudah memberikan kepada kita segala hal. Sebelum kita meminta yang lain-lainnya, maka kita puji Allah dulu. Ini ilustrasi sederhananya, kalau kita ngajuin proposal mau bikin acara kepada seseorang, saat kita maju ke rumahnya, apa langsung kita sodorin, Pak, ini proposal acara di Masjid Al-Maksum, gitu nggak? Biasanya apa yang diomongin? Ya sebut juga, sebut dulu kebaikan-kebaikannya kan, ya.
Saya mengenal Bapak sebagai orang yang sangat perhatian kepada kegiatan masyarakat. Banyak yang merasakan kebaikan-kebaikan dari Bapak. Pada korban tahun lalu saya dengar Bapak memberikan sapi yang besar di Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D. Ya, kan kita puji dulu kan? Setelah kita sebut kebaikan-kebaikannya, barulah kita sampaikan masjid kami akan mengadakan kegiatan ini. Kami mohon juga merasakan partisipasi dari Bapak. Ajuin proposal. Ya. Maka sangat wajar kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Jangan berdoa itu langsung ya Allah saya minta. Puji dulu Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita doakan orang yang nganterin kita kepada Allah, yang bisa mengenal kita Allah, yaitu Nabi. Maka yang kedua, kita dalam berdoa disuruh bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru yang ketiga minta Rabbi firli. Ilustrasinya begini, saat kita ngajukan proposal tadi, kita kan nggak dikenal oleh Bapak itu. Kalau ditanya, kamu kenal saya dari mana? Nah, kita sebut kan, oh saya kenal Bapak dari si A. Si A ya memberitahukan ya Bapak itu adalah orang yang baik. Jadi saya kenal dari beliau. Oh itu. Nah, kita doakan Nabi karena telah ngantarin kita. Orang yang telah mengenalkan kita kepada Allah. Kalau tidak ada Nabi, kita nggak kenal Allah. Ya. Nah, terkait dengan sholawat, nah, pada beberapa riwayat ini disebutkan dari kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, akhrajat Taimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sallu alayya fa inna sholata alayya kafaratul lakum wa zakatun faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang disampaikan dari At-Taimi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shallu alayya, berselawatlah kalian kepadaku, fa inna sholata alayya kafaratul lakum, karena sholawat kepadaku sesungguhnya itu adalah penghapusan dosa buat kalian. Jadi kita berselawat adalah penghapusan dosa. Wa zakatun, dan sebagai pensucian untuk diri kalian. Jadi kembali kepada kita. Faman sholla alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya asyron 10 kali. Karena itu sholawat ya yang kita baca, walaupun boleh pada momen-momen tertentu ya, kita sesungguhnya dianjurkan membaca sholawat kapan saja, bukan hanya saat COVID, bukan hanya saat kita dizolimi, tapi adalah kapan saja. Kenapa? Sebagai penghapusan dosa ya dari Allah untuk kita. Yang kedua, wa Ahmad, riwayat Imam Ahmad, atani atin min Rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu biha asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyiatin wa rafa'alahu asyra darajatin wa radda alaihi mislaha. Riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an, Nabi mengatakan atani atin, ada satu malaikat ya, ada satu utusan dari Allah, satu malaikat mendatangiku. Faqala, utusan tersebut mengatakan atau malaikat itu mengatakan kepadaku, man shalla alaika, siapa yang berselawat kepada engkau ya Muhammad, min ummatika, dari umatmu, di antara umatmu, kalau ada yang berselawat sholatan satu kali. Ini lebih luas lagi ya hikmahnya. Maka
kataballahu lahu biha asyra hasanat, Allah akan catat untuknya 10 kebaikan. Yang kedua, wa maha anhu asyra sayyiat, Allah akan hapus darinya 10 kesalahan, 10 dosa. Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapus 10 dosa, wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah tinggikan untuknya 10 derajat. Ya, sangat tinggi. Wa radda alaihi mislaha, dan Allah juga berikan yang seperti itu. Kemudian wa Turmudzi, riwayat Imam Turmudzi menyebutkan an Ubay bin Ka'ab qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba sulusa al-laili qama faqala ya ayuhan nas udzurullaha ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah ja'al mautu bima fih ja'al mautu bima fih. Qala Ubay faqultu ya Rasulullah inni uqtirus sholata fakam aj'alu laka min sholati qala ma syi'ta, dan seterusnya. Riwayat Imam Turmudzi radhiyallahu an dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qala Ubay bin Ka'ab menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsa al-laili, apabila telah datang 2/3 malam. Jadi sudah masuk di 2/3 malam. Ya kalau sekarang kira-kira jam berapa ini 2/3? Jam 3 lah ya, jam 3. Kayaknya belum jam 3, subuh aja jam 4. Ya jam 2 lah ya. Itu kan tergantung subuhnya. Ya kalau subuhnya jam 4:30, ya jam 3 itu 2/3 malam ya. Qoma, beliau bangun, faqala, dan berkata atau bersabda di hadapan orang-orang saat itu, ayuhan nas, wahai manusia, udzurullaha, banyak-banyak ingatlah Allah. Jadi di malam hari kita diperintahkan banyak-banyak ingat Allah, berzikir di 2/3 malam itu. Karena di 2/3 malam itu ya, banyak kejahatan-kejahatan berseliweran, baik kejahatan yang nyata atau kejahatan yang enggak nyata ya. Kalau kejahatan yang nyata sederhananya di jam-jam seperti itulah kita lagi kalau di jam masih keliaran nggak semua ya, makanya banyak maling yang keliling jadinya gantiin ya. Kalau tadi dari jam 10 ya kita bagi-bagi jadwal warga untuk kamling, jam 3 mereka udah pulang, yang gantiin maling ya. Makanya banyak kendaraan hilang jam berapa? Di jam-jam seperti itu. Maka jam seperti itu juga kan disebut sahur. Jam-jam sebelum subuh kan disebut sahur. Sahur dari kata sihir, sin ha ro. Jadi di jam seperti itulah banyak orang tersihir ya, tersihir ya. Banyak yang kena kejahatan yang nyata, banyak juga kena kejahatan yang enggak nyata, tersirap di apalagi dikirimin santet. Nah, kan di jam-jam segitu, maka kita disuruh wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahurlah ya mereka itu beristighfar, membaca sholawat dan sebagainya. Maka Nabi perintahkan udzurullaha ya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Dan ucapan Nabi ini beliau sampaikan di saat 2/3 malam itu. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah ya, akan datang nanti sesuatu yang menggetarkan, yaitu tiupan trompet pertama yang menandakan semua makhluk akan mati.
tatba'uhar radifah, yang akan disertai dengan radifah, tiupan trompet yang kedua, yang menjadi tanda makhluk akan bangkit kembali dari kematiannya. Ja'al mautu bima fi, akan datang kematian dengan segala isinya. Jadi mati itu bukan hanya sekedar keluarnya roh dari jasad, ada isinya. Apa isinya? Dicabutnya nyawa itu sangat menyakitkan, kecuali yang syahid. Kalau syahid tidak merasakan sakit. Dan di saat sakaratul maut, Allah perlihatkan kepada semua manusia apa yang akan ia dapatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma kita terlalu menyederhanakan ayat tersebut. Kita biasa mengartikan setiap yang bernyawa merasakan mati. Hewan mati, kita pakai ayat ini. Padahal ayat ini ditujukan khususnya buat manusia. Nafas itu adalah perpaduan jasmani dan rohani, dan itu hanya pada manusia, adanya hanya pada manusia. Pada hewan betul memang akan mati, roh atau nyawa juga keluar, tapi saat sakaratul maut mereka tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena tidak akan menjalani hidup yang akan datang. Kalau manusia menjalani hidup yang akan datang, maka kematian menjadi pendahuluan, atau Allah perlihatkan apa yang akan diberikannya nanti. Maka orang yang beriman, ya, ketika sakaratul maut Allah perlihatkan surga. Sebaliknya orang yang tidak beriman, orang kafir, Allah perlihatkan neraka. Karena sudah begitu menakutkan, ya udah kelihatan nerakanya udah begitu menakutkan. Orang dedengkotnya kafir, siapa dedengkotnya kafir dalam sejarah? Fir'aun, yang menyatakan diri saya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saat sakaratul maut beriman. Saat sakaratul maut beriman. Saat tenggelam, ya ngap-ngap gitu. Apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Saya menyatakan diri beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Banu Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya menyatakan diri muslim. Kan beriman kan? Karena itu para ulama menyimpulkan semua manusia itu pada dasarnya beriman. Ada yang beriman dari awal, kayak kita nih kan, lahir brojol, muslim. Kenapa? Bapak kita, ibu kita muslim, kita lahir juga muslim. Ada yang beriman di tengah jalan, bahasa kitanya mu'alaf, ya. Cuma udah 10 tahun masih mu'alaf aja. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, masih lemah imannya, dirangkul. Di antara merangkulnya berhak dapat zakat agar kuat, ya. Itu mu'alaf sebenarnya, ya. Itu beriman di tengah jalan karena dia menyadari bahwa lembaran-lembaran hidupnya yang kemarin salah. Dia menyadari kesalahannya, setelah berpikir lalu dia menyatakan diri beriman, ya. Makanya yang kuat iman orang yang model begini adalah yang dulunya dia tokoh agama lamanya, pendeta. Setelah beriman tambah kuat atau lemah imannya? Biasanya kuat. Kenapa? Mereka menyadari kesalahan, ya. Tapi kalau orang awam beriman, nah ini masih lemah, kadang-kadang nanti balik lagi, bolak-balik. Kenapa? Belum ngerti kenapa dia masuk Islam, ya. Yang ketiga, ada yang beriman di penghujung jalan. Orang kafir itu pada hakikatnya beriman. Contohnya Fir'aun itu, karena kita nggak bisa merasakan seperti yang dirasakan, maka Allah kasih tahu kita. Kita ngelihatnya kan kalau orang sakaratul maut meninggalnya kan tenang-tenang aja kan, tenang-tenang aja, ya. Ya kita ngelihatnya dia tenang, dianya nggak tenang,
Ya. Nah, Firaun aja beriman, tapi karena imannya sudah di penghujung jalan, rohnya sudah di tenggorokan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum di tenggorokan. Maka Allah katakan al ana wa qad asaita qablu. Sekarang hai Firaun, ente baru mau beriman, kemana aja kemarin? Nah, nggak diterima. Nah, karena itu Nabi mengatakan ja'al mautu bima fih, akan datang kematian dengan segala isinya. Beliau ulang 2 kali, ja'al mautu bima fih. Qala Ubay, lalu Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi, faqultu ya Rasulullah inni ukthirus sholata fakam aj'alu laka min sholati. Ya Rasulullah, saya biasa memperbanyak baca sholawat kepadamu, berapa banyak semestinya yang saya harus lakukan? Seberapa banyak lagi saya pengen memperbanyak baca sholawat kepadamu, seberapa banyak yang harus saya lakukan? Kata Nabi apa? Masyikta, ya terserah ente mau berapa banyak. Qultu ar-rubu, bagaimana kalau 1/4 malam? Masyikta, ya terserah. Wa in zitta fahuwa khairul laka, kalau kamu pengen tambah dari 1/4, ya itu lebih baik bagi kamu. Fanisfu, bagaimana kalau setengah malam? Ya setengah malamnya. Qala masyikta, ya terserah kamu. Wa in zitta fahuwa khairul laka, kalau kamu tambahkan itu lebih baik bagi kamu. Qultu fasulusain, bagaimana kalau 2/3 malam saya baca sholawat? Qala masyikta, terserah kamu. Wa in zitta, kalau kamu mau tambah itu lebih bagus lagi. Fakultu, lalu kata Ubay bin Ka'ab apa? Aj'alu laka sholati kullaha, saya akan jadikan semua sholawat yang kubacakan untukmu. Jadi sepanjang malam di saat bangun bersolawat kepada Nabi semuanya. Qala idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka, maka nanti Allah akan singkirkan kesedihanmu, kedukaanmu, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Itu apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian juga disebutkan waruya anna musrifan min bani Israel lamma mata romau bihi fa'auhallahu li Musa alaihi salam an gossilhu wa sholli alaihi fa inni qad ghafartu lahu. Qala ya Rabb bima dzalik? Qala innahu fatahat taurata yauman fawajada fiha isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi fa ghafara lahu bidzalika. Dalam satu riwayat disebutkan ada seorang Bani Israel. Kalau di dalam bacaan riwayat di Ba'i, seorang Yahudi, ya, ketika dia meninggal, romau bihi, ya, banyak orang-orang membuangnya, tidak mempedulikannya. Fa'allahu li Musa, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, an gossilhu, wahai Musa, mandikan dia, wasolli alaih, sholatkan dia, fa inni qad ghafartu lahu, saya sudah ampuni dia. Qala, lalu Nabi Musa bertanya, ya Rabb wa bima dzalik? Ya Allah, karena apa hal itu terjadi? Orang-orang kan sudah membencinya. Orang itu sudah musrif. Musrif itu artinya kemaksiatannya udah luar biasa. Tapi kok engkau masih ampuni dia? Karena apa yang dilakukannya? Qala, Allah kemudian berkata kepada Nabi Musa, innahu fatahat Taurah, dia pernah membuka kitab Taurat, yauman, pada satu hari, fawajada fiha isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dapati di dalam Taurat itu ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fasalla alaih, lalu dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghfara lahu bidzalika, maka dia diampuni karena bacaan selawat yang dibaca saat mendapati nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat, ya. Kemudian Anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tukhitu syai'an, beliau pada satu malam di waktu sahur, di waktu menjelang subuh, beliau menjahit sesuatu. Fadallatil ibrah, lalu jarumnya hilang. Watofi as-siraj, dan saat itu lampu lagi nggak nyala. Lampu di rumah beliau nggak nyala, jarumnya hilang. Nemu nggak? Nah, kita listrik terang-terang aja nggak nemu. Pada qala alaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menghampiri Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adha al-baita bidau'ihi, lalu suasana rumah saat itu menjadi terang benderang. Bidau'ihi sallallahu alaihi wasallam, dengan masuknya Nabi tadi. Jadi Nabi dengan cahayanya menerangi rumah. Wa wajadatil ibrah, lalu Aisyah radhiyallahu anha bisa mendapatkan kembali jarum yang hilang itu. Faqalat, lalu Aisyah berkata, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi mengatakan, wailul liman la yarani, celakalah bagi orang yang tidak melihatku. Ya, jadi wajah Nabi sangat terang, sangat celaka orang yang tidak melihat saya. Ya kayak lampu begini kan terang banget karena ada listrik. Ya, kalau kita nggak melihat seseorang, berarti bukan karena nggak kelihatan, dianya yang tidak ngelihat. Qalat, lalu Aisyah bertanya, waman la yaraka, siapa ya Rasulullah yang tidak berhasil melihatmu padahal wajahmu begitu terang? Qala al-bakhil, kata Nabi, yaitu orang yang pelit. Jadi yang tidak melihat wajah saya adalah orang yang pelit. Wa manil bakhil, kata Aisyah, siapa orang yang pelit yang kau maksud ya Rasulullah? Qala alladzi la yusalli alayya idza sami'a bismi, yaitu orang yang tidak mau berselawat kepadaku di saat dia mendengar namaku. Jadi saat kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berselawat kepada beliau, itu berarti kita sedang berupaya untuk melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah beberapa hal yang kita bahas tentang berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan biasanya memang ada waktu-waktu tertentu, disitulah kita perbanyak sholawat yang juga dilakukan oleh ulama-ulama. Nah, di antara hari-hari dari satu pekan, ya, Jumat ketemu Jumat lagi, satu pekan atau satu minggu itu ada satu hari kita diperintahkan memperbanyak sholawat di hari itu, hari Jumat. Ya, hari Jumat kita memperbanyak sholawat. Ya nggak usah sholawat yang panjang-panjang, yang kayak tadi tuh asyghil zalimin bizalimin tibil kul buada, ya. Cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, masa nggak ada yang hafal sih begitu? Kalau tibil kulub nggak hafal ya wajar. Asghiliz zalimin nggak hafal panjang, wajar karena kepanjangan. Ya, semuanya itu adalah ya susunan ulama. Ya, yang terpenting adalah ada kata-kata sholawatnya itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan juga tentu kita tidak lupakan keluarga beliau, wa ala alihi, dan juga sahabat beliau, wa sahbi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbi. Ya, ya saya kira itu semua kita pasti hafal. Kalau nggak hafal juga udahlah nabinya aja lah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Ya. Bahkan di hari itulah ada yang menyebutkan membaca 1000 sholawat. Ya. Di hari Jumat, mudah-mudahan ya kita bisa membiasakannya, karena tadi bersolawat kepada Nabi itu ya tidak hanya sekedar agar keinginan kita tercapai, tetapi juga sebagai ibadah. Dan tadi kita sudah baca riwayatnya, menghapus dosa, menambahkan kebaikan, dan juga meninggikan derajat. Jadi banyak peluang-peluang ibadah yang kita lakukan, tidak hanya di dalam ibadah yang formal, tapi juga ada kesempatan-kesempatan lain. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa bimazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.